Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kejelika Bursulbati dengan NIM 10202501. Di sini saya akan membahas materi mengenai menganalisis penyajian data dan cara penyajian data tekstural, tabular, dan grafikal atau histogram, poligon, OGIF, diagram garis, piktogram, dan juga box plot. Adapun latar belakangnya yaitu penyajian data merupakan bagian penting dalam statistika karena membantu seseorang memahami informasi dengan lebih mudah dan jelas. Data yang disajikan dengan baik akan mempermudah proses kehidupan sehari-hari maupun bidang pendidikan dan kesehatan. Data sering disajikan dalam bentuk tabel, diagram maupun grafik agar lebih mudah dibaca dan juga dipahami. Dengan memahami berbagai bentuk penyajian data, mahasiswa dapat memilih metode penyajian yang tepat sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih efektif, sistematis, dan juga mudah dipahami. Histogram adalah diagram batang yang digunakan untuk menyajikan data berkelompok dalam bentuk distribusi frekuensi. Histogram biasanya digunakan pada data kontinu, seperti nilai ujian, tinggi badan, berat badan, dan hasil pengukuran lainnya. Pada histogram, sumbu horizontal menunjukkan kelas interval, sumbu vertikal menunjukkan frekuensi. Batang pada histogram saling berdempetan karena data bersifat kontinu. Sebelum membuat histogram, perlu ditentukan range data, banyak kelas interval, juga lebar kelas interval. Rumus range R sama dengan X max kurang X min. Keterangannya, R sama dengan range, X max nilai terbesar, X min nilai terkecil. Rumus lebar kelas PR per K. Keterangan P lebar kelas R range dan K banyak kelas interval. Range. Fungsi histogram mengetahui penyebaran data, melihat frekuensi tiap kelas, menampilkan distribusi data secara visual. Perbedaan histogram batang saling berdempetan digunakan untuk data kontinu, menampilkan distribusi frekuensi, tidak menggunakan garis penghubung. Kelebihan dan kekurangan beserta perbedaan dari histogram. Adapun kelebihannya yaitu mudah dibaca dan dipahami, cocok untuk data berjumlah besar, mempermudah melihat distribusi data. Kekurangan histogram, kurang efektif untuk data kecil, tidak menunjukkan nilai data secara detail, membutuhkan pengelompokan data terlebih dahulu. Adapun perbedaan histogram yaitu batang saling berdempetan, digunakan untuk data kontinu, fokus pada distribusi frekuensi, tidak menggunakan garis penghubung seperti poligon. Poligon frekuensi. Poligon frekuensi adalah penyajian data statistik dalam bentuk grafik garis yang dibuat dengan menghubungkan titik tengah setiap awal kelas interval. Dengan frekuensi kelas tersebut, poligon berfrekuensi biasanya dibuat berdasarkan histogram. Dalam poligon frekuensi, titik tengah kelas ditempatkan pada sumbu horizontal, frekuensi ditempatkan pada sumbu vertikal. Setiap titik dihubungkan menggunakan garis lurus. Poligon frekuensi digunakan untuk melihat pola distribusi data secara lebih jelas, terutama kenaikan dan penurunan frekuensi. Rumus titik tengah kelas. Keterangannya XI sama dengan titik tengah kelas. Fungsi poligon frekuensi mengetahui pola distribusi data. Membandingkan dua kelompok data menunjukkan perubahan frekuensi antar kelas. XI sama dengan batas bawah tambah batas atas per 2. Kelebihan poligon frekuensi. Mudah dilihat pola data. Dapat digunakan untuk membandingkan beberapa distribusi sekaligus. Lebih sederhana dibandingkan histogram. Kekurangan poligon frekuensi. Kurang detail dibanding histogram, tidak menunjukkan luas frekuensi seperti histogram. Perbedaan poligon frekuensi, menggunakan garis penghubung dibuat dari titik tengah kelas, tidak menggunakan batang, lebih fokus pada pola distribusi data. Adapun OGIF. OGIF adalah grafik yang menunjukkan frekuensi kumulatif dari data berkelompok. Frekuensi kumulatif adalah jumlah frekuensi yang dijumlahkan secara bertahap dari kelas pertama sampai kelas tertentu. OGIF digunakan untuk menentukan median, menentukan kuartil, menentukan persentil, mengetahui jumlah data sampai batas tertentu. Terdapat dua jenis OGIF. Yang pertama, OGIF kurang dari grafik naik dari kiri ke kanan. Dua, OGIF lebih dari grafik turun dari kiri ke kanan. Pada OGIF, sumbu horizontal menunjukkan batas kelas. Sumbu vertikal menunjukkan frekuensi kumulatif, rumus median data berkelompok. Adapun fungsi dari OGIF yaitu menentukan median data, menentukan kuartil dan juga persentil, mengetahui frekuensi kumulatif. Kelebihan dari OGIF yaitu mempermudah mencari median dan juga kuartil,
menampilkan frekuensi kumulatif secara visual. Perbedaan dari OGIF yaitu menggunakan frekuensi kumulatif, grafik berbentuk garis digunakan untuk menentukan median dan kuartil. OGIF kurang dari naik, OGIF lebih dari turun. Diagram garis adalah diagram yang digunakan untuk menunjukkan perkembangan atau perubahan data dari waktu ke waktu. Data ditampilkan dalam bentuk titik-titik yang kemudian dihubungkan dengan garis. Diagram garis sering digunakan dalam penjualan barang, perkembangan jumlah penduduk, perubahan suhu, grafik keuangan, perkembangan nilai siswa. Pada diagram garis, sumbu horizontal menunjukkan waktu atau periode, sumbu vertikal menunjukkan jumlah data. Diagram garis, fungsi diagram garis mengetahui perkembangan data, melihat perubahan data dari waktu ke waktu, membandingkan perkembangan data. Perbedaan diagram garis menggunakan garis penghubung, menampilkan perubahan data dari waktu ke waktu, tidak menggunakan batang seperti histogram. Fungsi diagram garis mengetahui perkembangan data, melihat perubahan data dari waktu ke waktu, membandingkan perkembangan beberapa data. Perbedaan diagram garis menggunakan garis penghubung, menampilkan perubahan data dari waktu ke waktu, tidak menggunakan batang seperti histogram. Adapun piktogram adalah cara penyajian data menggunakan gambar atau simbol tertentu. Setiap gambar memiliki nilai tertentu sesuai keterangan yang diberikan. Contohnya, 5 buku, artinya satu simbol buku mewakili 5 buku. Piktogram biasanya digunakan pada data sederhana agar lebih menarik dan mudah dipahami. Kelebihan dari piktogram yaitu menarik dan mudah dipahami, cocok untuk anak-anak dan data sederhana. Kekurangan dari piktogram kurang cocok untuk data besar, kurang akurat untuk data kompleks. Fungsi dari piktogram mempermudah memahami data, membuat penyajian data lebih menarik, menyajikan data sederhana secara visual. Perbedaan dari piktogram yaitu menggunakan gambar atau simbol, lebih menarik secara visual, cocok untuk data sederhana. Box plot adalah diagram statistik yang digunakan untuk menunjukkan penyebaran data berdasarkan 5 ukuran statistik utama yaitu nilai minimum, kuartil bawah, median, kuartil atas, dan batas maksimum. Box plot berbentuk kotak dan garis sehingga sering disebut diagram kotak garis. Box plot digunakan untuk mengetahui penyebaran data, mengetahui simetri data, menentukan outlier atau data pencilan. Kelebihan dari box plot yaitu menampilkan penyebaran data secara ringkas, mudah mengetahui outlier, cocok membandingkan beberapa data. Kekurangan dari box plot yaitu tidak menunjukkan detail distribusi data, sulit dipahami oleh pemula. Perbedaan dari box plot menggunakan kuartil dan median, menampilkan penyebaran data secara ringkas, dapat menunjukkan outlier, tidak menggunakan batang, simbol, atau garis perkembangan data. Teori pertama yaitu histogram adalah diagram batang yang digunakan untuk menyajikan data berkelompok dalam bentuk distribusi frekuensi. Histogram biasanya digunakan pada data kontinu, seperti tinggi badan, berat badan, nilai ujian, dan hasil pengukuran lainnya. Pada histogram, batang diagram saling berdempetan karena bersifat kontinu. Dalam histogram, sumbu horizontal menunjukkan kelas interval, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi data. Sebelum membuat histogram, perlu ditentukan range data, banyak kelas interval, dan lebar kelas interval. Histogram berfungsi untuk melihat penyebaran data dan mengetahui frekuensi setiap kelas secara visual. Teori kedua, poligon frekuensi adalah penyajian data statistik dalam bentuk grafik garis yang dibuat dengan menghubungkan titik tengah setiap kelas interval dengan frekuensi kelas tersebut. Poligon berfrekuensi biasanya dibuat berdasarkan histogram dan digunakan untuk melihat pola distribusi data secara lebih jelas. Pada poligon frekuensi, titik tengah kelas ditempatkan pada sumbu horizontal, sedangkan frekuensi ditempatkan pada sumbu vertikal. Setiap titik kemudian dihubungkan menggunakan garis lurus sehingga membentuk pola distribusi data. Poligon frekuensi sangat membantu dalam melihat kenaikan dan penurunan frekuensi antar kelas interval. Adapun contoh soal kasus yang pertama, seorang guru ingin melihat distribusi nilai ujian siswa dalam bentuk diagram batang yang saling berdempetan. Jenis penyajian data yang paling tepat yang digunakan adalah jawaban yang tepat yaitu C. Histogram, karena histogram digunakan untuk menyajikan distribusi frekuensi data berkelompok dalam bentuk batang yang saling berdempetan. Seorang peneliti ingin melihat pola kenaikan dan penurunan frekuensi dengan data menghubungkan titik tengah.
kelas interval menggunakan garis lurus. Jenis penyajian data yang digunakan adalah jawaban yang tepat, yaitu D. Poligon frekuensi. Poligon frekuensi dibuat dengan menghubungkan titik tengah kelas interval dan juga digunakan untuk melihat pola distribusi data. Soal ketiga, sebuah sekolah yang menyajikan data jumlah baku menggunakan gambar atau simbol agar lebih menarik dan mudah dipahami siswa. Bentuk penyajian data yang tepat adalah jawaban yang tepat, yaitu B. Piktogram. Piktogram menggunakan gambar atau simbol tertentu untuk menyajikan data sehingga lebih menarik dan mudah dipahami. Adapun kesimpulannya, yaitu penyajian data statistik dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti histogram, poligon frekuensi, atau GIF dari gambar garis di piktogram, dan juga box plot. Setiap bentuk penyajian data memiliki fungsi, kelebihan, dan karakteristik yang berbeda. Dengan memilih penyajian data yang tepat, informasi dapat disampaikan dengan jelas, menarik, dan mudah dipahami sehingga proses analisis data menjadi lebih efektif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.